Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Febrianti, NIM 1904617. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi di KD 3.5 Sejarah Indonesia kelas 10, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, serta mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia beserta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, untuk materi pertama itu menjelaskan mengenai teori tentang proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Yang pertama itu ada teori Brahmana. Nah, pada teori Brahmana ini berpendapat bahwa kaum pendetalah yang membawa serta menyebarkan agama Hindu-Buddha. Faktor ini didukung dengan bahwa bahasa Sanskerta itu adalah bahasa tertinggi yang hanya dikuasai oleh para Brahmana, sehingga hanya kaum merekalah yang dapat menyebarkan agama Hindu-Buddha. Nah, untuk faktor kelemahannya itu kaum Brahmana tidak bisa menyeberangi lautan atau meninggalkan negara asalnya. Hal ini dikarenakan mereka akan kehilangan kasta mereka. Nah, untuk yang kedua itu ada teori kesatria. Teori kesatria ini bahwa kaum kesatria lah yang membawa agama Hindu. Ini didasarkan dengan terjadinya peperangan yang besar di daerah India, lalu kemudian para kesatria itu lari untuk meninggalkan daerah tersebut dan mendirikan sampailah dia ke daerah Nusantara, lalu mendirikan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, untuk faktor kelemahannya itu balik lagi bahwa bahasa Sanskerta hanya dikuasai oleh para Brahmana. Yang ketiga itu ada teori Vaishya. Teori Vaishya ini peran golongan pedagang yang membawa agama Hindu. Ini didasarkan dengan faktor perdagangan pada masa itu. Lagi-lagi, ini faktor kelemahannya bahwa bahasa Sanskerta itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana saja. Nah, yang keempat itu ada teori Sudra. Teori Sudra ini menyebutkan bahwa golongan Sudra memberi andil dalam penyebaran budaya Hindu-Buddha. Ini kenapa ada teori ini? Karena pada saat terjadinya peperangan itu, kaum Sudra tersingkirkan, lalu mereka keluar daerahnya dan sampailah mereka ke Nusantara. Tetapi teori ini dibantahkan dengan bahwa bahasa Sanskerta itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana saja. Kaum Sudra itu tidak menguasainya. Nah, yang kelima itu ada teori arus balik. Teori ini menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, pada teori ini itu kaum terpelajar mereka ke India untuk belajar mengenai agama Hindu-Buddha. Lalu teori ini dipatahkan oleh pada saat itu tuh tidak mungkin bangsa Indonesia ke negara tersebut. Nah, selanjutnya itu masuk materi yang kedua, itu mengenai pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu ada dari sistem kepercayaan. Nah, dari sistem kepercayaannya sendiri itu pada zaman dahulu sebelum masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia,
masyarakat Nusantara itu menganut kepercayaan animisme, dinamisme, toteisme. Lalu datanglah agama Hindu-Buddha dan masyarakat Nusantara pun mulai memeluk agama Hindu-Buddha. Untuk pengaruh yang selanjutnya itu ada di sistem pemerintahan. Nah, pada sistem pemerintahan sendiri, pergantian pemimpin berdasarkan dari keturunan dan pemimpin diberi gelar raja. Yang ketiga itu ada sistem struktur sosial masyarakat. Nah, pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia itu pada saat itu mengenal sistem kasta atau disebut dengan sistem tingkatan sosial. Pada saat itu ada kasta Brahmana, Waisya, Ksatria, Sudra. Yang keempat itu ada seni bangunan. Nah, dalam seni bangunan itu agama Hindu dan Buddha memiliki fungsi yang berbeda. Pada agama Hindu itu bangunan candi digunakan untuk makam para raja, dan pada agama Buddha itu digunakan untuk tempat pemujaan atau peribadatan. Nah, yang kelima ini ada seni sastra. Contohnya itu Arjuna Wiwaha, Negara Kertagama, karya Empu Prapanca di masa kerajaan Majapahit. Nah, di seni rupa itu berupa hiasan dinding yang disebut dengan relief. Dan yang terakhir itu pada sistem perdagangan dan transportasi. Nah, pada saat itu ada beberapa jenis kapal yang dikenal pada zaman Hindu-Buddha itu, yaitu perahu yang berbentuk lesung, kapal yang tidak memiliki cadi, kapal yang memiliki cadi. Ketiga jenis ini dapat kita temui di relief Candi Borobudur. Nah, bisa kita lihat contoh-contoh dari pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini ada relief membajak sawah yang terdapat di Candi Borobudur, begitu juga dengan transportasi yang digunakan pada masa itu. Itu ada di relief Candi Borobudur. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teori tentang proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha itu terdapat 5 teori. Yang pertama, teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan teori arus balik. Dan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu terdapat dari sistem kepercayaan, sistem pemerintahan, sistem struktur sosial, masyarakat, sistem pembangunan, seni sastra, seni rupa, sistem perdagangan dan transportasi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.